Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman kelas 4? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS dengan materi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah teman-teman dapat menjelaskan jenis-jenis sumber daya alam, kemudian dapat mengidentifikasi persebaran sumber daya alam di Indonesia, dan teman-teman dapat menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam. Baiklah, kita langsung ke materi inti. Sumber daya alam. Sumber daya alam biasa disingkat dengan SDA. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kebutuhan manusia itu sangat bervariasi atau sangat beragam. Di antaranya ada kebutuhan sandang yang berhubungan dengan pakaian, ada juga kebutuhan pangan, yaitu makanan pokok, lalu ada kebutuhan papan yang berhubungan dengan tempat tinggal, dan masih banyak lagi kebutuhan-kebutuhan manusia yang lainnya seperti kebutuhan akan alat elektronik dan kebutuhan untuk berwisata atau berlibur. Nah, teman-teman, berdasarkan ketersediaannya atau keberadaannya, sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian. Artinya, sumber daya alam ini akan tetap ada dengan cara terus dilestarikan oleh manusia. Jenis sumber daya alam yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali jika telah habis digunakan oleh manusia. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dibagi lagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam yang berupa makhluk hidup, contohnya adalah hewan dan tumbuhan. Nah, berikut adalah beberapa usaha manusia untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati. Contohnya adalah tebang pilih. Maksudnya, manusia menggunakan pohon, hanya pohon yang sudah tua. Jadi, pohon yang masih muda tidak ditebang terlebih dahulu. Yang kedua adalah reboisasi atau penanaman kembali pohon yang sudah gundul. Kalau misalkan di hutan, pohonnya sudah habis, dilakukan penanaman kembali supaya pohon-pohonnya tetap ada. Selanjutnya ada penangkaran hewan. Tujuannya adalah untuk melindungi supaya hewan-hewannya dapat berkembang biak dan tidak habis atau tidak punah. Pernahkah teman-teman pergi ke penangkaran hewan? Selanjutnya ada cagar alam. Tujuannya adalah untuk menjaga lingkungan tempat tinggal makhluk hidup. Nah, selanjutnya yang kedua. Yang kedua ada sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam berupa benda tidak hidup. Contohnya adalah tanah, udara, air, dan sinar matahari. Beberapa usaha pelestarian yang dilakukan oleh manusia supaya sumber daya alam ini tidak habis, diantaranya adalah hemat air. Perlu teman-teman ketahui bahwa sejak diciptakannya alam semesta ini, air tidak pernah berkurang. Hanya saja, kualitas air bersihlah yang terus berkurang. Hal itu disebabkan karena banyaknya pencemaran air. Usaha selanjutnya yaitu melakukan penghijauan. Penghijauan ini hampir sama seperti kegiatan reboisasi, yaitu menanam kembali hutan-hutan yang sudah gundul dengan pohon-pohon yang baru.
Usaha selanjutnya adalah tidak membuang sampah sembarangan. Hal ini terlihat sepele, namun sangat berdampak terhadap kelestarian alam kita. Jadi mulai sekarang tidak ada lagi ya membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, ada sumber daya alam energi. Contohnya adalah minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Yang kedua ada sumber daya alam mineral seperti besi, nikel, seng, timah, emas, dan perak. Yang ketiga ada sumber daya alam mineral non-logam seperti belerang, batu kapur, granit, asbes, marmer, dan pasir kuarsa. Nah teman-teman, seluruh sumber daya alam baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagaimana teman-teman lihat, di sini ada peta persebaran hasil tambang di Indonesia. Sumber daya hasil tambang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua. Persebaran hasil tambang tersebut tidak merata karena setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda. Selanjutnya ada persebaran hasil bumi dan laut. Sebagaimana persebaran hasil tambang, persebaran hasil bumi dan laut pun tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap daerah memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Sumber daya alam hasil bumi dan laut ini dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada hasil pertanian. Hasil pertanian ini seperti padi, kedelai, jagung, ubi, dan kacang tanah. Kemudian ada hasil perkebunan seperti kebun teh, tebu, kopi, karet, kelapa, kelapa sawit, lada, cengkeh, dan masih banyak lagi. Lalu ada hasil peternakan seperti peternakan sapi, kambing, ayam, itik, kuda, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada hasil perikanan. Baik itu hasil perikanan pantai, perikanan laut dalam, ataupun perikanan darat. Yang terakhir ada juga hasil hutan. Hasil hutan ini bisa berbentuk kayu. Misalnya ada kayu jati, meranti, akasia, cendana, rotan, dan masih banyak lagi. Lalu, seluruh sumber daya alam yang disebutkan tadi dimanfaatkan manusia untuk apa ya? Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan Ibu ya. Pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, pemanfaatan hasil pertanian. Di sini Ibu beri satu contoh. Misalnya, di sini ada gambar tumpeng. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat tumpeng merupakan hasil pertanian. Maka hasil pertanian ini dapat memenuhi kebutuhan pangan manusia, yaitu sebagai sumber makanan pokok. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan hasil perkebunan. Biasanya, tanaman hasil perkebunan ini dimanfaatkan manusia untuk berbagai kepentingan, seperti dijadikan bahan untuk membuat makanan dan minuman, bahan baku obat-obatan, dan bisa juga dijadikan bahan baku industri. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama ada buah kakao. Buah kakao ini dijadikan bahan baku untuk membuat coklat. Yang kedua ada biji kopi yang diolah menjadi minuman. Selanjutnya ada serat kapas yang dipintal menjadi benang, lalu ditenun menjadi kain, dan kain dijahit menjadi pakaian atau benda lainnya. Kemudian ada pohon kayu putih
yang minyaknya dijadikan minyak kayu putih. Selanjutnya, pemanfaatan hasil peternakan. Salah satu hewan ternak yang biasa dimanfaatkan manusia adalah sapi. Sapi bisa dijadikan sebagai sumber makanan manusia. Tidak hanya dagingnya, susunya pun dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Selain itu, kulit sapi dapat digunakan untuk bahan baku industri pakaian, mebel, serta bahan pembuat wayang kulit. Selanjutnya, pemanfaatan hasil laut. Ikan, rumput laut, dan kerang mutiara merupakan hasil laut yang sering dimanfaatkan oleh manusia. Selain ikan segar, ikan juga dapat diawetkan tahan lama dan diolah menjadi berbagai jenis makanan. Lalu rumput laut. Rumput laut merupakan hasil laut yang dapat dimanfaatkan menjadi berbagai jenis makanan. Dan ada juga kerang mutiara yang menghasilkan mutiara dan dapat dijadikan perhiasan. Selanjutnya ada pemanfaatan hasil hutan. Hutan dimanfaatkan oleh manusia karena menyimpan sumber daya alam yang melimpah berupa kayu dan non-kayu. Hasil kayu berasal dari batang pepohonan yang ditebang, kemudian diolah menjadi bahan baku industri. Di antaranya untuk pembuatan bahan bangunan, furnitur, dan kertas. Selain kayu, hutan juga menghasilkan sumber daya non-kayu. Misalnya madu hutan. Madu ini diperoleh dari sarang lebah yang ada di pepohonan. Madu tentunya sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Selain diolah menjadi bahan makanan dan minuman, madu juga dapat diolah menjadi obat dan bahan kosmetik. Pemanfaatan hasil non-kayu lainnya adalah hutan dijadikan objek wisata seperti Taman Hutan Raya yang terletak di Bandung. Taman hutan ini dimanfaatkan sebagai lokasi konservasi, wisata alam, dan sarana pendidikan tentang lingkungan. Selanjutnya adalah pemanfaatan hasil pertambangan. Di antaranya adalah dijadikan bahan bakar. Minyak bumi dan gas alam dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Salah satunya bensin. Lalu dapat dijadikan juga sebagai bahan bangunan, seperti pasir yang merupakan hasil tambang dan dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan bangunan. Lalu dapat dijadikan juga sebagai bahan perhiasan. Emas dan perak dapat diolah untuk perhiasan dan benda berharga lainnya. Lalu dapat dijadikan juga sebagai bahan baku industri. Besi, aluminium, tembaga, dan timah merupakan bahan untuk membuat peralatan rumah tangga. Nah, teman-teman, berbagai jenis sumber daya alam itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri dengan cara bijak menggunakannya. Contohnya adalah menggunakan sepeda ke sekolah untuk mengurangi bahan bakar. Kemudian menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian buah atau sayur untuk menghemat air. Kemudian menggunakan pupuk kompos daripada pupuk kimia. Lalu menggunakan lampu hemat energi. Nah, mulai dari sekarang, mari kita bijak menggunakan sumber daya alam untuk kehidupan masa depan. Selanjutnya, sebelum mengakhiri video pembelajaran, teman-teman ada tugas ya. Tugasnya ada 2. Yang pertama, menjawab pertanyaan. Pertanyaan akan dikirimkan dalam bentuk PDF. Kemudian, teman-teman tulis dan jawab pertanyaan dalam buku IPS. Tugas yang kedua adalah melakukan 5 gerakan menghemat sumber daya alam di rumah. Nanti contohnya akan terlampir dalam bentuk PDF. Selamat mengerjakan tugas dan tentunya semangat melakukan gerakan menghemat sumber daya alam. Baiklah teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin.
Pembelajaran kali ini telah selesai. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.